Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang sangat penting. Dan doa saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu teman-teman muda sekaligus memberkati kehidupanmu. Nah, saya coba ngebahas tentang ciri cowok main-main doang denganmu. Artinya dia nggak serius. Dia hanya memanfaatkan dan hanya bersenang-senang doang ke kamu. Tentunya ini akan sangat merugikan kehidupanmu. Nah, masalahnya ada banyak orang yang tidak peka kalau dia hanya dijadikan tempat main-main. Nah, berikut ini saya sampaikan ada beberapa hal, ciri atau tanda cowok itu cuman main-main doang denganmu. Nah, yang pertama, cirinya adalah cowok tersebut muncul dan hilang seenaknya. Ini banyak sekali terjadi di kalangan anak muda yang sedang berpacaran. Hari ini muncul, besok hilang. Hari ini muncul, 2 hari menghilang. Bahkan lebih parahnya, hari ini muncul, 1 minggu hilang. Nah, ini yang saya sebut, ini yang disebut dengan hanya main-main. Ingat ya teman-teman ya, pacaran itu untuk menikah. Pacaran itu bukan untuk senang-senang, apalagi untuk main-main. Jadi kalau belum siap untuk menikah, sebaiknya jangan pacaran. Ya, jadi kalau dia sedikit-sedikit muncul, sedikit-sedikit hilang, habis itu mut-mutan, ya, hari ini senang, besok hilang. Hari ini begini, besok begitu. Pokoknya mut-mutan. Nah, cowok yang model begini, ini cuman main-main. Yang parahnya, kamu WA jam berapa, dibalas jam berapa, dibalas hari apa. Kamu telepon masuk, diangkat jam berapa, diangkat ke hari berapa. Ini yang repot nih. Yang begini udah pasti kamu dipermainkan. Nah, model yang begini, ini yang disebut dengan cowok yang masih kekanak-kanakan dan tidak baik untukmu. So, yang begini saran saya, tinggalkan. Tinggalkan. Jangan lama-lama dengan model yang begini. Ya, jangan percaya kata-kata manisnya. Jangan percaya janji-janji manisnya. Tapi lihatlah realita. Lihatlah fakta dalam kehidupan. Apakah dia betul-betul mencintaimu? So, kalau kamu ketemu model begini, suruh bertobat. Kalau tidak bertobat, tinggalkan. Jangan lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri cowok cuma main-main doang ke kamu. Yang kedua adalah tidak jelas arah hubungan kalian. Artinya cowok ini ya hanya memanfaatkan kamu, hanya senang-senang, hanya main-main. Saya selalu bilang, tujuan pernikahan ada 2. Yang pertama, tujuan pernikahan adalah berkenalan, mengenal bagaimana pasangannya, karakternya, bagaimana keluarganya, bagaimana kecenderungannya, bagaimana prinsip hidupnya, dan lain-lain, mengenal. Dan yang kedua, yang penting, tujuan dari pacaran adalah menikah. Jadi kalau kamu jalin hubungan dengan cowok yang tidak tahu kapan kalian menikah, ini yang disebut dengan main-main. Saya banyak ketemu dengan anak-anak muda yang akhirnya kecewa. Karena apa? Mereka jalani hubungan bertahun-tahun, bahkan 10 tahun, tapi tak kunjung-kunjung menikah. Usia udah jadi tua, uang udah habis, kecewa dan dirugikan. So, hati-hati dengan dia yang tidak jelas arah hubungannya. Tanya ke dia, kapan menikah?
tanggal berapa kita menikah, bulan berapa, tahun berapa. Kalau dia nggak bisa menjawab itu, padahal kalian sudah menjalin hubungan cukup lama, maka bilang begini, sorry ya, mendingan diakhiri saja hubungan ini, sebab hubungan ini tidak jelas. Sampaikan begini, selamat tinggal sayang, ya. Supaya begini, supaya kamu bertemu. Ketika kamu melepaskan yang tidak terbaik, maka kamu akan dipertemukan dengan yang terbaik. So, yang tidak terbaik lepaskan supaya dapat yang terbaik. Sederhananya begitu. So, yang kedua ini, ciri cowok yang cuman main-main adalah tidak jelas arah hubungan kalian. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ciri cowok yang cuman main-main ke kamu, maka yang ketiga adalah tidak berupaya, tidak berniat, tidak berusaha memperkenalkanmu kepada keluarganya. Saya selalu bilang, selalu ingatkan bahwa bicara tentang keluarga berarti bicara hal yang penting. Bicara tentang keluarga berarti bicara tentang prioritas. Artinya begini, begitu kamu dikenalkan ke keluarganya, berarti kamu penting bagi dia. Begitu kamu dikenalkan kepada keluarganya, berarti kamu prioritas bagi dia. Tapi begitu kalian jalin hubungan begitu lama, tidak ada niat, tidak ada upaya memperkenalkanmu kepada keluarganya, berarti kamu bukan prioritas, berarti kamu tidak penting. Satu kesaksian dari saya menjalin hubungan dengan pasangan saya yang sekarang. Setelah kami berpacaran hampir 2 tahun, saya langsung tanpa dia minta, tanpa dia komando, saya langsung memperkenalkan dia kepada keluarga saya. Ketemu mama saya, ketemu papa saya, ketemu saudara-saudara saya, ketemu sama sepupu-sepupu saya. Dan puji Tuhan, ya keluarga saya welcome. Dan keluarga saya senang dengan dia. Nah, kenapa saya perkenalkan dia kepada keluarga saya? Karena saya serius. Karena saya sungguh-sungguh mencintai dia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah engkau diperkenalkan kepada keluarganya? Ingat ya, mendingan lebih awal putus, itu engkau tidak terlalu sakit. Jangan sampai udah 10 tahun, 5 tahun berpacaran, baru kemudian engkau dikenalkan kepada orang tuanya tidak setuju. Berarti 5 tahun, 10 tahun waktumu sama dia terbuang dengan sia-sia. Karena apa? Tidak mendapat restu. Bagi saya, restu orang tua itu sangat penting. Sebab firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya berbahagia dan lanjut usiamu. Nah, artinya berkenalan sejak dini hari kepada keluarganya, itu akan menolong engkau untuk dapat signal apakah orang tuanya merestui atau tidak. Kalau tidak merestui, engkau tidak rugi karena waktumu tidak terbuang banyak. Kalau direstui, keren. Jadi arahnya makin jelas. So itu yang ketiga. Yang keempat, ciri cowok yang cuma main-main denganmu. Yang keempat adalah dia berupaya atau mencoba merusak kesucian ataupun kehormatanmu. Ini banyak sekali terjadi dengan kata-kata manis ya, dengan janji-janji manis. Iya, aku bertanggung jawab atau apa sajalah. Dia berupaya meyakinkan pasangannya sampai pasangannya kemudian rusak kesuciannya. Begitu rusak kesuciannya, ditinggalkan. Dan akibatnya pasangannya ini tidak lagi bersekolah, tidak lagi kuliah, terpaksa dikeluarkan, malu keluarganya. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang model begini, cowok yang model begini, yang hanya main-main, yang mencoba merusak kesucian dan kehormatanmu. Dengarkan saya baik, kesucianmu lebih penting dari cowokmu. Kalau dia mencoba dan berupaya, tegas ke dia, bilang ke dia, kalau sekali lagi kamu begini, lebih baik kita putus
dan aku tidak menyesal kita putus. Tegas. Mau waktu chat, mau waktu telepon, mau waktu video call, ataupun ketemu, kalau dia mengarah ke hal-hal negatif yang mencoba merusak kesucianmu, tegas ke dia. Saya dapati rata-rata wanita yang rusak itu dikarenakan ketidaktegasan dia. Dia terlalu bermain perasaan. Dia termakan kata-kata manis dari cowoknya. Dia termakan janji-janji manis dari cowoknya. Tapi itu jebakan Batman. Akibatnya apa? Rusak kesuciannya. Dengarkan saya baik. Begitu itu sudah rusak, maka di mata cowok nilaimu udah turun. Langsung ngedrop. So, bijaksanalah dalam menilai apakah orang ini cowok yang benar atau hanya main-main. Itu yang yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, ciri cowok yang cuman main-main denganmu, maka yang kelima adalah cowok itu suka sekali berbohong dan penuh dengan kepalsuan. Dari hal kecil sampai hal besar selalu berbohong. Sampai kamu itu udah gak tahu lagi dia ini ngomong benar atau salah. Sampai kamu itu udah gak percaya lagi. Nah, hati-hati, saya beritahu, kalau Anda berpacaran atau menikah dengan cowok pembohong, maka dipastikan masa depanmu tidak baik. Sebab pembohong tidak punya masa depan yang baik. So, tegaslah melihat cowok-cowok yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kebohongan, kemunafikan dan kepalsuan, sehingga engkau tidak dirugikan. Tegaslah kepada dia, bilang begini, sekali lagi kamu bohongi saya, ya, sekali lagi kamu bohongi saya, maka saya akan bertindak tegas, saya akan mengambil keputusan, dan saya gak peduli bagaimana perasaanmu. Tegas ke dia. Supaya apa? Supaya dia berhenti berbohong. Itu yang kelima. Yang keenam, ciri cowok yang cuma main-main denganmu. Maka yang keenam adalah cowok tersebut masih suka melirik yang lain. Ini yang disebut dengan mata keranjang, buaya darat. Ini yang disebut dengan itu. Ya, ada kamu di situ ya, lagi duduk, lagi ke mall, lagi makan, lagi nonton bioskop, ada kamu, tapi matanya melirik yang lain, PDKT yang lain, nge-like, bahkan mengikuti, bahkan komen, bahkan messenger, bahkan DM dengan yang lain. Hati-hati. Ini yang dibilang hanya main-main. Ketemu cowok seperti ini, suruh bertobat. Kalau kamu masih melirik-lirik yang lain, maka mendingan hubungan ini diakhiri saja. Sebab aku mencari yang setia dan yang terbaik. Lakukanlah ini, maka kamu akan mendapat pasangan yang terbaik. Yang terakhir, ciri cowok yang cuma main-main denganmu adalah tidak rela berkorban. Banyak saya konseling pasangan muda yang model cowoknya seperti ini. Bayangin, setiap kali mereka makan, yang bayar makanannya adalah ceweknya. Ceweknya bilang, si cowoknya ini bukan tidak ada duit, ada duit. Bukan tidak kerja, bekerja. Tapi setiap kali makan, yang bayar adalah ceweknya. Bahkan lebih parahnya, berkali-kali si cowok ini minjam uangnya si ceweknya. Bahkan berkali-kali pula tidak pernah dilunasi utangnya. Ini yang dibilang cowok yang hanya main-main, yang hanya memanfaatkan kamu. Kalau ketemu cowok model begini, tegur, ingatkan. Kalau tidak berubah, sudah diingatkan, sudah ditegur, akhiri saja hubungannya supaya kamu tidak dirugikan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. God bless you.